Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik sekaligus kontroversial. Kenapa Aceh kaya saat dijajah oleh Belanda, tapi menjadi miskin saat bersama Indonesia? Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Aceh adalah provinsi paling barat di Indonesia, dikenal memiliki sejarah yang kaya dan kompleks dari masa keemasan sebagai Kesultanan Aceh, hingga menjadi daerah kaya minyak dan gas di masa kolonial Belanda. Perjalanan Aceh penuh dengan dinamika. Namun setelah bergabung dengan Indonesia banyak yang melihat penurunan ekonomi dan kualitas hidup di sana. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita telusuri lebih dalam, mohon disimaklah dengan baik, supaya kita tidak gagal paham. 1. Kekayaan alam Aceh di masa kolonial. Pada masa kolonial Belanda, Aceh dikenal sebagai penghasil utama berbagai komoditas seperti lada, minyak bumi, dan gas alam. Kekayaan alam ini membuat Aceh menjadi daerah yang makmur. Pemerintah kolonial Belanda mengeksploitasi sumber daya alam ini secara besar-besaran dan membangun infrastruktur yang mendukung perdagangan. Namun kekayaan ini sebagian besar dinikmati oleh pihak kolonial dan segelintir elit lokal. 2. Kebijakan pembangunan yang tidak merata. Setelah Aceh menjadi bagian dari Indonesia, kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah pusat seringkali tidak merata. Aceh meskipun kaya akan sumber daya alam, sering merasa diabaikan dalam hal alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur. Inilah menyebabkan ketimpangan ekonomi yang signifikan antara Aceh dan daerah lain di Indonesia. 3. Konflik dan ketidakstabilan politik. Aceh mengalami periode panjang konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan pemerintah Indonesia. Konflik ini tidak hanya mengorbankan nyawa, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial di Aceh. Banyak investasi yang tertunda atau terhenti dan infrastruktur rusak. Setelah perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005, kondisi mulai membaik. Tetapi dampak panjang dari konflik tersebut masih dirasakan hingga saat ini. 4. Sumber daya alam dan pengelolaannya. Meskipun Aceh kaya akan sumber daya alam, pengelolaannya seringkali tidak optimal. Banyak perusahaan nasional dan asing yang mengeksploitasi sumber daya ini. Namun manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat lokal tidak sebanding. Masalah ini diperparah oleh korupsi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya. 5. Otonomi khusus dan harapan baru. Setelah konflik berakhir, Aceh mendapatkan status otonomi khusus yang memberikan lebih banyak kewenangan dalam mengelola sumber dayanya. Di sini Aceh memperoleh harapan baru bagi pembangunan Aceh. Namun tantangan masih tetap ada, termasuk bagaimana memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat. Kesimpulannya, perjalanan sejarah Aceh, dari masa kolonial hingga saat ini, menunjukkan bagaimana kompleksitas ekonomi, politik, dan sosial dapat mempengaruhi kemakmuran suatu daerah. Kekayaan alam saja tidak cukup untuk menjamin kemakmuran, diperlukan juga kebijakan yang adil dan pengelolaan yang baik. Aceh dengan segala potensinya memiliki kesempatan untuk bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh warganya. Nah, sahabat Islamic Power, itulah beberapa urayanya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk share video ini jika kalian merasa informasi ini bermanfaat. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, kita akan sangat senang mendengarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.